Perkenalkan, nama saya Mutiara Katlehya, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Angkatan 2 Kelompok 3 dengan Widya Iswara Ibu Dr. Haja Irma Bulow MPD. Pada Learning Journal kali ini, saya akan membahas materi ketujuh dari berakhlak, yaitu kolaboratif. Kolaborasi menjadi hal yang penting di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini. Kolaborasi sebagai suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menentukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang akan dilakukannya. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Collaborative governance sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana salah satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik. Kriteria dalam collaborative governance yaitu yang pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik. Yang kedua, partisipan dalam forum tersebut mencakup aktor non-pemerintah. 3. Partisipan harus terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekadar berkonsultasi dengan pihak pemerintah. Yang keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara kolektif. Yang kelima, forum bertujuan membuat keputusan yang diambil berdasarkan konsensus. Yang terakhir, fokus kolaborasi pada kebijakan publik atau manajemen publik. Tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Whole of Government atau biasa disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG merupakan jawaban untuk sulitnya koordinasi akibat fragmentasi sektor dan eskalasi regulasi di tingkat sektor. Pendekatan WOG di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Mengapa WOG penting? Karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, perkembangan teknologi informasi, serta situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Praktik dan aspek normatif kolaborasi pemerintah. Indikator organisasi yang memiliki collaborative culture. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba mengambil resiko. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Proses dalam menjalin kolaborasi ada 5 poin. Yang pertama, trust building. Yang kedua, face-to-face dialogue. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Yang keempat, pemahaman bersama. Yang kelima, menetapkan outcome. Ada 2 poin faktor yang mempengaruhi kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi keberhasilan seperti kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya pemerintahan, dan strategi manajemen.
Yang kedua, faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah seperti ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kementerian Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekian Learning Journal mengenai kolaboratif. Terima kasih.